Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Ya, jawabnya yang semangat ya. Siswa kelas 1B apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama, siswa yang ibu sayang semuanya. Hebat. Nah, tepuk tangan. Semangat ya. Ya. Biar lebih semangat lagi, kita mau tepuk semangat dulu. Berdiri yuk semuanya yuk. Tepuk semangat. Yang dang-dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Ma. Aha aha. Ngat. Aha aha. Semangat. Masya Allah ya. Untuk memulai pelajaran kali ini, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Tubillahi rabba wa bil ismidina wa bil muhammadin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Afni. Nah, kalau berdoa itu, dengarkan Ibu, tidak boleh apa? Sambil ngobrol. Ya, harus fokus. Berdoa itu meminta langsung kepada Allah. Ya, supaya kita itu diberikan kemudahan, kelancaran dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat. Jadi tolong kalau sedang berdoa itu ya, berdoa yang khusyuk, berdoa yang fokus, minta ke Allah. Tidak sambil bercanda, tidak sambil ngobrol, tidak sambil ketawa-ketawa. Oke, paham ya? Sekarang kita ke surat Al-Ikhlas. Nanti kita membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kamu. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, semangat dong, suaranya yang kenceng ya. Tadi udah hafal surat Al-Ikhlas. Tinggal yang belakang-belakangnya aja ya. Lebih ditahan lagi, kemudian dipantulkan karena itu bacaan qalqalah. Ibu contohkan kayak yang ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Coba kamu ulangin. Nah, jadi tidak biasa qul huwallahu ahad, tapi ahad.
Nah, seperti itu ya. Nanti kalau kalian sholat, jangan lupa dilancarkan kembali, tiap sholat dibaca lagi, supaya bacaannya lebih baik lagi. Nah, sekarang untuk lebih semangat lagi, kita mau menyanyi, ya. Menyanyi lagu Garuda Pancasila. Hafalkan Garuda Pancasila ya? Ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar rakyat adil makmur, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, alhamdulillah. Makasih ya Sanung ya. Nah, tadi udah berdoa udah, terus kita juga tadi udah nyanyi juga ya, nyanyi Garuda Pancasila juga ya, sebagai bentuk semangat kita ya terhadap perjuangan perjuangan para pahlawan yang sudah membela negara Indonesia sampai dengan saat ini ya. Sekarang Ibu mau menjelaskan tentang ini ya, tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan PPRA ya. Sebelum mulai ke pelajaran ya, Ibu mau nanya dulu, tadi pagi udah pada sarapan belum? Ya. Terus coba dicek di kolong mejanya ada sampah apa enggak? Ada. Kalau yang ada nanti dibuang ke luar ya, ke tempat sampah nanti pas sudah selesai pelajaran ya. Terus Ibu juga mau absen dulu ya. Absen siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Feren. Kenapa Feren? Sakit. Yang lainnya? Cindy kenapa? Ya, kita doakan semoga teman kita yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah ya, agar segera bisa kembali belajar bersama kita. Oke, sekarang sebelum belajar juga Ibu mau membuat kesepakatan juga ya, karena tadi Ibu lihat selama ada yang berdoa sambil ketawa ya, kemudian sambil bercanda, sambil ngobrol ya. Sekarang kita membuat kesepakatan dulu sebelum belajar. Yang pertama ya, tidak boleh Tidak boleh ngobrol, tidak boleh mengganggu temannya ketika sedang belajar. Yang kedua, kalau mau ke belakang harus minta izin terlebih dahulu ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan juga ya, di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Itu ya, yang paling utama tadi ya, ketika ada siapapun yang sedang berbicara, ibu guru atau siapapun yang sedang berbicara, kamu dengarkan dengan baik, dengarkan dengan seksama, tidak boleh ngobrol ya. Nanti ada waktunya kamu akan berpendapat dan berbicara ya. Oke, siap ya? Sekarang kita mulai dulu tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan PPRA. Nah, apa sih biasanya disingkat itu dengan P5 ya, dan PPRA. Nah, apa sih? Ya, sekarang Ibu jelaskan dulu sekilas ya. Nah, P5 itu singkatan dari apa itu? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah kegiatan di sekolah untuk membantu anak-anak belajar tentu saja menjadi anak yang lebih baik ya, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ya.
Kamu kan kalau misalkan upacara itu suka membaca Pancasila kan? Di dalamnya itu ada berapa? Pancasila ada berapa? Nah, ada 5. Nah, kita itu belajar P5 itu untuk apa? Untuk supaya kita itu menjadi anak yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya, suka membantu, peduli lingkungan, dan bekerja sama dengan teman. Nah, kemudian yang kedua itu ada PPRA. PPRA itu apa tuh singkatannya? Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin, ya. Mungkin kalian baru mendengar itu, ya. Asing di telinga kalian dan baru mendengar, tapi apa ya namanya pengaplikasiannya itu sudah diterapkan di sekolahan, ya, dari P5 dan PPRA itu. Nah, PPRA itu adalah pendekatan pendidikan yang bertujuan membentuk karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, ya. Rahmat bagi seluruh alam. Tuh. Nah, ini yang sekarang kita mau membuat atau P5 yang akan kita lakukan sekarang itu adalah temanya itu tentang bangunlah jiwa dan raganya. Ya, apa? Bangunlah. Ya, jadi harus semangat karena kita membangun jiwa dan raga kita, ya. Kemudian topiknya itu tentang mari bersyukur atas nikmat Allah. Apa? Ya. Nah, yang proyek profilnya itu apa? Ayo bacanya yang kencang. Syukur. Ya, bersyukur kepada Allah dengan menjaga lingkungan. Tentu saja di sini lingkungannya itu adalah lingkungan sekolah, ya. Tuh. Nah, tujuannya apa tujuannya itu? Peserta didik mampu memahami pentingnya rasa syukur atas nikmat Allah dan mampu menunjukkan rasa syukur itu dengan menjaga kebersihan lingkungan di sekolah. Nah, kita masuk ke pengenalan ya. Yang pertama pendahuluan dulu nih, ya. Sebelum kita melakukan nanti kita akan jalan-jalan ke luar sekolah, ya. Kita melihat keindahan ciptaan Allah dan apa saja yang ada di sekitar sekolah sana. Nah, kita harus tahu dulu nih, ya, karena tadi itu temanya tentang bersyukur atas nikmat Allah. Nah, Allah itu sudah memberikan banyak nikmat. Yang pertama apa? Ya, udara segar untuk bernafas, ya. Sekarang kita bernafas itu bebas, ya. Bernafas dengan bebas. Bayar nggak kalau nafas? Enggak, ya. Nggak harus bayar, semuanya bebas. Beda kalau kita sedang sakit. Kalau kita sedang sakit, kita terbaring misalkan di rumah sakit, butuh nafas, butuh oksigen itu harus bayar, ya. Tapi ini Allah itu memberikan udara yang segar untuk bernafas setiap hari, ya. Makanya kalau pagi itu coba keluar, ya. Bangunnya jangan siang-siang, coba keluar, ya. Terus kamu menghirup udara segar di pagi hari, ya. Supaya apa? Supaya tubuh kita itu sehat. Nah, yang kedua itu apa coba? Air bersih untuk minum nih. Air yang kamu minum, ada yang bawa dari rumah ya, ada yang beli. Itu kan juga air bersih yang sehat untuk diminum. Coba bayangkan banyak di luaran sana yang kekurangan air bersih, ya. Jadi air yang kotor itu kadang karena nggak ada air. Kalau kita alhamdulillah sekarang sedang musim hujan ya, airnya berlimpah, ya. Tapi ada ketika musim kekeringan itu nggak ada air sama sekali. Sehingga untuk mendapatkan air bersih itu susah dan harganya itu sangat mahal. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Yang ketiga apa tuh? Ya, tanaman yang menghasilkan makanan atau menghasilkan buah untuk kita. Ya, atau menghasilkan makanan itu kayak misalkan pohon singkong. Tahu pohon singkong? Tahu. Dari mulai kayunya itu
ya, ditanamnya kayunya. Kemudian ada buahnya, umbinya tuh ya, singkong itu bisa dimakan nggak? Bisa. Bisa dibikin, bisa direbus, bisa digoreng, bisa dijadiin kue juga, ya kan, dari singkong juga. Kemudian daunnya bisa nggak dimasak? Bisa, ya, bisa direbus, bisa dijadiin sayur, bisa dijadiin lalap dan sebagainya. Itu dari singkong saja. Kalau misalkan di sekitar sekolah kita ada pohon mangga atau pohon jambu, itu kalau kita pelihara, kita rawat, disiramin setiap hari, itu akan menghasilkan buah yang berlimpah, ya, yang itu akan bisa kita manfaatkan, kita ambil buahnya dan bisa kita makan atau kita konsumsi, ya, seperti itu. Terus yang terakhir itu apa? Ya, tubuh yang sehat untuk bermain dan belajar, ya. Ya, kalau kita sehat, ya, kita itu bisa bermain dengan teman, bisa belajar dengan fokus, ya. Coba kalau sakit, kemarin Sanum sakit, ya. Nah, gimana? Kalau sakit enak enggak? Enggak, ya. Enggak bisa main sama teman-teman, belajar juga enggak bisa. Makanya kita harus selalu bersyukur nih dikasih nikmat sehat sama Allah, ya. Dengan cara apa nanti bersyukurnya? Bisa dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Nah, nanti kita akan mempelajari lagi, ya. Ini ada di samping itu masih banyak nikmat-nikmat Allah yang lain. Nah, ini hanya beberapa saja, ya. Nah, cara bersyukur kepada Allah. Coba Ibu minta dibaca yang nomor 1, ya. Dari mulai sini dulu, Afni, apa? Mengucapkan alhamdulillah saat menerima nikmat. Ya, pertama mengucapkan alhamdulillah saat menerima nikmat, ya. Jadi mulut kita itu terbiasa untuk mengucapkan alhamdulillah. Ketika diberi sesuatu, ketika mendapatkan sesuatu, kita keluar, kita menghirup udara segar, itu alhamdulillah, ya Allah, masih Allah kasih kesempatan kita untuk menghirup udara segar, ya, berangkat ke sekolah, badan kita sehat, ya, bisa bermain bersama teman-teman, bisa ketemu ibu bapak guru, ya, itu. Terus yang kedua apa, Sanum? Dibaca. Menjaga tubuh tetap sehat dengan makan makanan. Ya, menjaga tubuh tetap sehat dengan makan makanan yang tentu saja bergizi dan berolahraga. Jadi makanan juga harus dijaga, ya. Jangan sampai belum sarapan tapi sudah apa? Sudah jajan es, sudah makan yang pedas, ya. Jadi tubuh kita itu harus dijaga dan disayang. Kalau enggak kita sendiri, siapa lagi, ya? Yang ketiga, coba Devika, yang ketiga apa? Menjaga kebersihan di rumah, sekolah, dan lingkungan. Ya, yang ketiga, cara bersyukur kepada Allah itu dengan menjaga kebersihan di rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar kita. Nah, yang keempat apa? Yang keempat coba. Sofi, boleh. Berbagi dengan teman yang membutuhkan. Ya, salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah itu dengan saling berbagi, ya, saling mengasihi, menyayangi, berbagi kepada teman yang membutuhkan. Jadi tidak boleh jadi orang yang apa? Pelit. Harus jadi orang yang baik, yang suka berbagi, yang dermawan, ya, kepada siapa saja yang membutuhkan, ya. Nah, menjaga kebersihan sebagai wujud syukur, ya. Dengan cara apa saja tuh? Coba. Memungut sampah dan membuangnya di tempat sampah, ya, pintar. Yang pertama itu dengan memungut sampah dan membuangnya di tempat sampah. Jadi jangan menaruh sampah itu di sembarang, ya, tapi harus di tempat sampah. Kalau belum temu tempat sampah, bawa aja dulu, ya, sampai ada tempat sampah kamu buang di situ, ya. Yang kedua apa? Merawat
Tanaman tanaman di dan sekitar rumah atau sekolah. Oke, yang kedua coba diulang. Yang kedua apa? Tasma. merawat tanaman di sekitar rumah atau sekolah. Ya, merawat tanaman di sekitar rumah atau sekolah. Kalau di sini di sekolah berarti merawat tanaman yang ada di sekolah. Ada rumputnya dicabutin, ya. Yang daun-daun keringnya dibuangin, ya. Tuh. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Tidak mencoret dinding atau fasilitas umum. Apa, Fir? Yang ketiga, Fir? Tidak mencoret dinding atau fasilitas umum, ya. Ya, tidak mencoret-coret dinding. Fasilitas umum ya, sekolah juga sama ya, merupakan fasilitas juga. Jadi jangan dicoret-coret meja nih. Kamu lihat nih meja udah banyak coret-coretan ya. Nah, jangan kamu coret-coret lagi ya. Tembok sudah dicat rapi, bersih, putih. Nah, tidak boleh dicoret-coret, mau itu pakai pensil, pulpen, atau nanti Bu dihapus lagi, tidak boleh. Jadi harus selalu menjaga kebersihan lingkungan. Sebagai apa? Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah. Karena tadi Ibu sudah menjelaskan ya tentang menjaga lingkungan agar tetap terpelihara, agar tetap bersih. Nah, sekarang kita akan keluar ya. Oke, keluar. Yang bawa topi boleh dibawa topinya dipakai. Kita ke depan sebentar ya. Keluar keliling lingkungan sekolah ya. Lompat ke depan, lompat ke belakang, tengok ke kiri, tengok ke kanan, perut ke depan, perut ke belakang, berputar-putar, ayo kita senam, olahraga membuat kita bugar, badan sehat, terlihat lebih segar, kuat kekar, sama-sama jadi superstar, tidak malas seperti telur dadar. Nah, tulis tuh ada apa lagi? Yuk, lihat sawah. Lihat di bawah-bawahnya banyak sampah atau enggak? Banyak, coba dicatat di sebelah mana banyak sampahnya. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Tadi kita sudah berkeliling ya di luar sekolah ya. Melihat ada apa aja tadi? Ada apa aja? Sungai, terus? Habis itu? Rumput ya, ada awan juga ya. Nah, sekarang Ibu mau membagikan lembar kerjanya. Nah, nanti kamu kerjakan berkelompok. Ini Ibu sudah bagi dan duduknya sudah sesuai dengan kelompoknya ya. Jadi, nanti di sini yang sudah kalian yang tadi kalian sudah lihat di luar ya, nanti dijawab di sini ya. Kelompok satu ini. Sok satu orang aja sini ke depan nak. So, bacain dari nomor 1. Satu, apa yang Kalian lihat selama berkeliling di sekitar sekolah? apa saja yang dilihat? Rumput, sungai, gunung. Yang kencang suaranya nok. Kan bertiga tuh. Rumput, sungai, gunung, awan, sawah. Nah, nomor 2. Mengapa kita harus menjaga kebersihan di lingkungan sekolah supaya jauh dari penyakit dan belajar kita nyaman? Ya, terus? 3. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan di sekolah? Piket, nyapu, mengepel, buang sampah pada tempatnya. Iya. Apa yang kalian lihat selama berkeliling di sekitar sekolah? Gunung, sawah, sungai, solokan kotor, awan. Ya, terus? Sapi. Lanjut.
Sopi dulu pegang itunya. Mengapa kita harus menjaga kebersihan Sini di agak maju, lingkungan sekolah? Ya, terus kenapa? Supaya nyaman, bersih, senang. Ya, oke. Terus nomor 3. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan di sekolah? Ya, apa? 1. Memungut sampah. 2. Mencabut rumput Iya, pinter. yang mati. Membersihkan ruang kelas. Menyapu halaman sekolah. Membersihkan WC. Iya, hebat, pinter. Tepuk tangan dong buat kelompok 2. Kasih tepuk tangan. Terima kasih kelompok 2. Apa yang kalian Ya, suaranya lihat agak kencang. selama berkeliling di sekitar sekolah? Sawah, awan, sungai, gunung, rumput, tanah. Nomor 2, Vira. Yang kencang suaranya, Nok. Mengapa kita harus menjaga kebersihan di lingkungan sekolah sekolah? agar Dibantu agar apa? agar suasana nyaman dan belajar Ya, nyaman. nomor 3. Yang lainnya tidak ribut dong. Yang lainnya ya. Bisa kita lakukan Dibantu ayo. Sasfa. untuk menjaga kebersihan di Wala, sekolah, apa? membuang sampah pada tempatnya. Iya, oke, pintar, hebat. Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, tadi kita sudah berkeliling, kemudian Ibu juga sudah menyuruh kalian untuk menulis ya. Apa? Yang pertama itu apa yang kalian lihat selama berkeliling di sekolah tadi? Gunung, apalagi terus? Terus sungai, apalagi? Ya. Wah. Nah, semuanya itu adalah ciptaannya siapa? Ciptaannya Allah, keindahan ciptaan Allah, ya. Itu. Nah, ada juga ya yang di lingkungannya itu kotor. Tadi kita lihat itu nggak cuma yang bersih saja, ada yang kotornya. Tadi ada yang banyak sampahnya enggak? Di mana? Disolokan ya. Ada banyak apa? Sampah. Kalau jajan buangnya sembarangan disolokan ya. Lama-lama itu akan menyebabkan terjadinya banjir ya kalau buang sampahnya disolokan atau di sungai. Jadi ya, yang tadi kalian udah itu sesuai dengan tadi yang udah Ibu sebutkan dengan temanya ya. Bangun jiwa dan raganya. Kalau jiwa kita sehat ya, raga kita sehat ya, kita selalu bersyukur kepada Allah ya. Dengan cara menjaga kebersihan tentu saja akan membuat tubuh kita itu menjadi sehat. Dan tidak hanya di sekolah saja, tapi di rumah juga kita juga harus selalu menjaga kebersihan lingkungan ya. Nah, ini mengapa kita harus bersyukur? Yang pertama, coba baca bareng-bareng yang kencang suaranya. Ya, Allah akan memberikan banyak nikmat kepada orang yang bersyukur. Nikmatnya akan bertambah, semakin bertambah ya. Bersyukur kepada Allah. Pernah dengar lagu itu kan? Ya. Terus yang kedua apa? Baca bareng-bareng yang kencang suaranya. Bersyukur membuat hati kita bahagia. Ya, bersyukur itu dengan selalu membaca alhamdulillah ya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Dengan hal-hal yang baik itu membuat hati kita itu menjadi bahagia ya. Gak sedih terus ya. Jadi hati kita itu akan lebih tenang, lebih merasa bahagia ya. Kemudian yang ketiga, bersyukur adalah ya, cara kita bersyukur itu adalah cara kita menunjukkan rasa cinta kepada Allah, bertasbih ya, alhamdulillah ya. Kalau melihat keindahan, ucapan masya Allah
Allah, ya. Melihat pemandangan yang indah, bunga, ya. Itu kita mengucapkan Masya Allah, ya. Terus ada seperti di surat Ibrahim. Di sini Ibu tuliskan ayat 7. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi la syadid, ya. Jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih, ya. Jadi harus belajar bersyukur dari hal yang kecil, ya. Terus ayat ini mengajarkan pentingnya bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan, seperti itu. Ya. Project kita itu, project profilnya itu bersyukur kepada Allah dengan menjaga lingkungan, yaitu lingkungan sekolah. Dijaga, kita keluar, ya, ke lingkungan sekolah di sekitar sini. Nanti kalau ada sampah, kita buang ke tempat sampah, ya. Kemudian kalau ada rumput yang di tanaman itu dicabutin, ya. Jadi tanamannya itu supaya tumbuh lebih subur. Nah, ini tanaman apa nih? Ada yang tahu nggak? Nah, lidah buaya. Ini apa tadi? Kaktus. Ya. Cabutin. Tadi kita sudah melakukan apa tadi? Ya, ya, membersihkan lingkungan sekolah sebagai apa? Bentuk atau wujud rasa syukur kita kepada Allah, ya. Nah, gimana pelajaran untuk hari ini? Gimana? Suka enggak? Senang atau enggak? Nah, tadi apa yang kalian pahami? Yang sudah dijelaskan tadi? Sudah mencabuti Oh, rumput, iya. Terus dari memberes awal tadi ngapain aja? senam, Iya. terus Tadi sudah belajar di kelas ya? Nah, sudah tentang apa tadi belajarnya? tentang Diterangkan P5, tentang, ya, tentang P5. Terus diterangkan tentang cara apa tadi? cara menjaga kebersihan Di di lingkungan sekolah. Sudah ada lembar refleksi. Ya, refleksi itu bagaimana sih pembelajaran hari ini, ya. Nah, nanti ini kamu tulis, ya. Terus nanti dikumpulkan dari kelompok 1 dulu. Bagaimana perasaan Devika hari ini? Senang. Terus yang 3, nomor 3. Bisa kamu tuliskan atau gambarkan di sini. Jadi apa yang kamu lakukan untuk menjaga lingkungan? Membuang sampah, Dengan? merawat tanaman. Ya, yang keempat. Apa yang ingin kamu lakukan untuk menjaga lingkungan, Iya. menyapu dan mengapel. Iya, pintar, ya. Iya. Dikumpulkan dulu, nggak apa-apa. Setelah tadi kamu sudah bagaimana perasaan kamu belajar hari ini, kemudian kamu juga sudah menulis tadi apa saja yang sudah dipelajari hari ini, ya. Nah, sekarang kita mau membuat kesimpulan dan penutupnya, ya. Tadi kita sudah melakukan profil apa P5 tadi ya. Berketuhanan yang Maha Esa, ya. Yang pertama itu ya tentang menjaga lingkungan, ya, lingkungan sekolah. Nah, itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Nah, yang kedua itu sebagai apa? Kita tadi sudah bersama-sama itu bergotong royong, bekerja sama untuk ngapain tadi? Ya, membersihkan lingkungan sekolah, terus mencabut rumputnya juga, kemudian merawat tanaman juga, ya. Nah, Ibu ada cerita nih, kita juga bisa meneladani dari kisah seekor burung, ya. Seekor burung pipit yang selalu bersyukur kepada Allah, ya. Jadi pada suatu ketika, ya, jadi sedang musim kemarau. Kemudian ada seorang anak perempuan yang bernama Fatimah,
ya. Fatimah itu setiap hari itu menyirami tanaman di sekitar rumahnya. Jadi Fatimah itu mendapatkan tugas dari ibunya setiap hari itu untuk menyirami tanaman ya di sekitar rumahnya. Itu. Nah, suatu ketika Fatimah itu melihat ada seekor burung pipit ya. Burung pipit itu sudah letih ya, sudah capek, sudah kehausan ya, lemes aja ya. Di hinggap di pohon mangga si burung pipitnya itu. Nah, kemudian Fatimah itu, burung pipit itu merasa kehausan. Nah, Fatimah itu memberikan apa? Memberikan minum kepada si burung pipit itu. Sehingga burung pipit itu menjadi segar kembali ya. Burung pipit itu mengucapkan terima kasih kepada Fatimah karena Fatimah sudah memberikan air ya. Terima kasih banyak dan sudah bersyukur, alhamdulillah ya, sudah diberikan Allah itu berupa apa? Rizki ya, berupa nikmat. Dengan apa? Dengan diberikan lewat Fatimah. Fatimah memberikan air minum kepada burung pipit tersebut ya. Nah, sedikit atau banyak ya, nikmat yang Allah kasih itu jangan lupa untuk selalu kita bersyukur ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang kufur nikmat ya, seperti itu ya. Jadi yang dapat kita simpulkan apa tuh? Coba baca, ada yang mau baca? Bersyukur adalah wujud cinta kita kepada Allah. Salah satu cara bersyukur adalah dengan menjaga kebersihan dan peduli terhadap lingkungan. Mari kita mulai dari hal-hal kecil seperti memungut sampah dan merawat tanaman di sekitar kita. Iya, ya, pinter. Alhamdulillah. Kemudian penutupnya ya, Allah itu mencintai orang-orang yang menjaga kebersihan. Kebersihan itu sebagian dari apa? Iman ya. Makanya ayo kita bersama-sama untuk menjaga kebersihan lingkungan, tidak hanya di sekolah saja, tapi di lingkungan nanti sekitar rumah kita ya, lingkungan tempat tinggal kita itu kita jaga kebersihannya ya. Paham nggak? Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak ada? Berarti sudah mengerti semuanya? Ibu mau membagikan sedikit ya. Tadi kan salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah itu dengan cara apa? Dengan cara makan makanan yang bergizi. Ibu bangga dan ibu berterima kasih kepada kalian ya. Kalian sudah menjadi anak-anak yang hebat ya, anak-anak yang pintar. Alhamdulillahirabbil alamin, pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Ya, semoga apa yang kamu pelajarin hari ini itu bisa bermanfaat ya. Tidak hanya untuk di sekolah saja, tapi di rumah juga kalian bisa menerapkannya ya. Siap. Wal asri inna illa sabari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.